sebagai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dan anugerah kami boleh pada malam, pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, para imam musik, para hamba-hamba Tuhan semua yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini. Umat-Mu juga yang setia, yang haus dan lapar akan Tuhan, perjumpaan dengan Engkau face to face. Berkati kami lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, kami aman dalam naungan kepaksa-Mu. Kembangkanlah sayap-Mu Tuhan, supaya kami terbang tinggi mengatasi badai. Kembangkan sayap-Mu Tuhan, naungi kami kapan dan dimanapun kami, semua keluarga besar kami. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Curahkan anointing of prophetic, haleluya, the praise anointing hari ini Tuhan curahkan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-Mu oleh karena kasih karunia-Mu sehingga kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dan para wakim. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat Pak Wagem, Bapak Sugi yang telah percayakan kami juga hari ini juga. Hari-hari ini saya makin tajam tentang, sebenarnya sih lebih saya senang disebut bukan sarjana teologi tapi sarjana Alkitab, saudaraku ya. Karena kemarin saya dapat dua pengerja, saya bilang begini, saya tanya juga pelajaran-pelajaran tahun 90, saya lihat buku saya dan juga AI dan juga Google, bahwa selama 300 tahun Henokh tidak ada satu kata pun ditulis dalam Alkitab bisa bicara dengan Allah. Beda dengan Adam. Adam, aku takut Tuhan, aku telanjang, dia ngomong sama Tuhan. Tapi Henokh 300 tahun, coba nanti buka, tidak ada satu ayat pun. Tapi dia masuk surga, terangkat hidup-hidup, tak ada. Wah, saya kaget juga saya, sudah. Semua penulis daripada Perjanjian Lama, saudaraku, semua bicara dengan Tuhan, tapi Henokh tidak pernah bicara. Hanya dia bernubuat, Yudas 1:14-15 akan datang nanti Tuhan menghukum orang-orang fasik dengan para malaikatnya, saudara. Coba buka ya, kita sama belajar ya, supaya kita semakin. Sebab ini sudah 28 tahun. Kok lupa ya, ulang tahun kemarin ya, 28. Artinya, nah saya dapat ayat ini, saudaraku, ketika Pak Paul, saudaraku, khotbah saya itu angka 28 begini, saudaraku. Karena Pak Paul ini tahun saya kepala menara doa, hampir tiap bulan kami ketemu waktu itu ya. Kami dapat pengajaran terus tiap bulan harus ke pusat waktu itu ya. Jadi bukan ini, tapi ini baru, saudaraku. Loh kok angka 28 ini kok muncul terus? Nah, apa rahasia angka 28 ini? Rupanya ya saudaraku, angka 28 bukan cocok-cocok teologi ya, enggak. Kami belajar juga tentang angka, mungkin dua SKI saudaraku, tentang angka. Karena di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru hampir semua banyak angka. Kedua, banyak binatang. Ketiga, firman dan malaikat. Dari Kejadian sampai Wahyu semua angka, pelajarilah. Sekarang diungkapkan hal itu. Bahkan Henokh 300 tahun, angka 300. Nah, saya mau ambil sedikit dan waktu yang singkat ini berkat angka 28. Karena ibu Miangrek, happy birthday 28. Gak ada tepuk tangan nih, gua turun aja lah kalau gitulah. Baru seminggu kita. Bukan semangat ulang tahun 28 ini. Itu Pak sini tidur. Apa maksudnya 28 ini? Nah, saya ambil sedikit-sedikit ya, karena ini banyak sekali ya, saudara. Penulis Perjanjian Lama semuanya 28. Dari Amos sampai Sefania. Ada orang ambil master teologi, nilainya merah karena dia tidak tahu mengucapkan huruf abjad dengan dari Kejadian Wahyu, Kejadian sampai Malaiki. Disuruh coba ulang dari abjad A, Amos sampai Sefania. Dia nggak bisa. Saya juga nggak bisa, lupa saya. Amos terus ya,
huruf abjad gitu ya. Biasanya kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Hakim, Yosua kan begitu ya. Ini disuruh dari abjad Amos sampai Z, Sepania. Oke, ini profetik banget saudaraku. Jadi saya, lalu gimana ya Tuhan? Nanti dibilang cocok-cocologi ya? Bukan ya. Ya, di dalam Alkitab saudaraku, ya, supaya ini ya, kalau kita mau jujur ya, bahwa Alkitab dari Kejadian dan sampai Wahyu sesungguhnya penuh dengan angka. Ya. Jadi sama seperti Yesus membawa murid-muridnya berkhotbah, kadang di bukit, kadang di tepi danau Galilea, kadang di bawah pohon, kadang di tepi sungai, suka-suka dia. Jadi kita semua hamba-hamba Tuhan beraneka ragam cara kita. Seperti gembala kita dibikin pakai PDF dengan cara-cara supaya kita semakin maknus, semakin gairah, semakin rakus, semakin senang untuk belajar firman Tuhan. Sama dengan Yesus, murid-muridnya dibawa ke danau, murid-muridnya dibawa ke bukit, murid-muridnya dibawa ke bawah pohon, dibawa ke mana-mana, suka-suka Yesus. Seperti itu kita bikin hari-hari supaya kita bergairah. Nah, hari ini saya bawa Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana berkat angka 28. Oke, dikatakan juga supaya kita bergairah dan selera mendengarnya, kadang di bukit, kadang di tepi danau, kadang di tepi desa, kadang di kota, dan kadang juga belajar angka, kadang juga di sungai. Iya. Belajar angka dalam Alkitab disebutkan gematria dalam tradisi Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus dikatakan tradisi Kristen disebut juga mengenai simbolis dan angka. Saudaraku, dalam gereja mula-mula dikatakan, saudaraku, kasih Sigli, Yesus dikenal sebagai simbol triple 888. Ini kita belajar angka sedikit ya. Yang terdiri dari huruf-huruf Yesoeus, dalam bahwa tafsiran Yunani adalah iota 10, eta 8, sigma 100, omikron 70, upsilon 400, sigma 200. Jadi jumlahnya 888 atau triple 8 yang akan berperang dengan triple 6, yaitu antikris, dan dipandang sebagai kebalikan dari triple 6 666 dalam kitab Wahyu. Wow, luar biasa. Jadi belajar angka di dalam Alkitab bukan cocok-cocok teologi ya. Bukan togel, bukan cocok-cocok. Oh, ini pendeta mulai cocok-cocokin, enggak. Oh, Pak Niko pun sering pakai ayat, saudaraku, pakai angka ya. Jadi saya beranjak dari sini supaya materi saya ini atau paparan saya ini, gramatia, utak-atik angka dalam Alkitab. Tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan, haleluya. Penulis Perjanjian Lama semuanya 8 orang, salib 28 orang, anak domba Allah 28 kali, surgawi 28 kali, hampir semua 28 kali. GBI Bumi Anggrek ulang tahun 28 tahun. Oh, di waktu ulang tahun gereja yang 27 saya nggak dapat angka. Tetapi ketika 28 itu angka begini, apa maksudnya ini? Wow. Dan Kidung Agung gereja mula-mula nomor 28 adalah forgive my sin, oh Yesus Tuhanku. Itu Kidung Agung loh. Di Karang pada waktu itu dikatakan, saudaraku, saya lihat dulu Google-nya saudaraku ya. Saya kaget tuh kok dibawa ke sini. Jadi gereja mula-mula mengangkat sebuah lagu, itu dikatakan, oh Tuhan, ampunilah dosaku, terimalah aku. Kidung Agung, Kidung Jemaat nomor 28. Oh Yesus, tolonglah aku, ini aku. Itu Kidung Agung gereja mula-mula dinaikkan, dipuji ketika gereja mula tahun 348, Saudara. Urutan nomor 28. Haleluya. Ya. Kitab lagu ini merupakan terjemahan dari E.S. Kinsey tahun 1800 berdasarkan karya Sinesius dari Kirene
tahun 375 sampai 430 dengan melodi oleh John Steiner. Oh Tuhan, ampunilah. Layaklah kita bersyukur kepada gereja ini 28 tahun dan kita berdoa, Tuhan Engkau sudah mengampuni kami. Bless the Lord, oh my soul, oh my. Di waktu nyanyian tadi itu lagu kita, wow, karena Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ini angka 28 semua ini loh, ya. Oke, kita mulai sedikit-sedikit ya. Tapi hanya sedikit saja saudaraku, karena banyak sekali, karena waktunya juga sangat sedikit. Haleluya. Jadi bukan seminar saudaraku ya. Ya tunggu dulu itu apa namanya itu PDF-nya nanti aja ya, terakhir itu ya. Ada hal-hal yang menarik tentang kesehatan saudaraku ya. Dikatakan di sini, rupanya umur 28 tahun adalah usia ketika seorang pria berhenti bertumbuh. Benar atau tidak? Nanti cek, saya nggak tahu, tanya dokter ya. Rupanya 28 tahun adalah usia ketika seorang pria berhenti bertumbuh. Jadi sampai di situ. Ya memang nggak ada dokter di sini ya, jadi bohong. Kedua, dan wanita akan tahu bahwa siklus menstruasi kira-kira 28 hari. Nanti tanyalah. Nanti jika Anda telah menikah selama 28 tahun, selamat untuk Anda, dan Anda merayakan ulang tahun pernikahan dengan turmalin Anda. Nanti cari di Google apa arti turmalin ya. Itu adalah batu yang paling indah yang ada di sana, seperti batu pelangi. Wow, tepuk tangan dulu dong, haleluya. Jadi orang yang sudah menikah 28 tahun itu sudah dewasa dan maksimal semuanya, konsepnya ini macam. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan semua dikatakan warna hijau, biru, wangi semua seperti batu pelangi, batu bunglon. Hadiahnya diberikan kalau kita sudah menikah 28 tahun. Ini pernikahan yang mantapnya menurut budaya Indonesia dan bahasa dan orang Inggris. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Ada yang menikah sudah 28 tahun di sini? Hah? Gak ada ya? Sudah 28 tahun. Layak dia menerima batu pelangi atau batu bunglon yang warnanya berwarna-warni seperti yang ada di di lantai surgawi. Haleluya. Wow. Namanya batu pelangi. Wow, luar biasa. Terdapat 28 tulis perjanjian lama, Amos, Daniel, Daud, para imam keturunan Daud, Hester, Kesegel, Esra, Habakuk. Itulah selanjutnya. Nanti tarik dulu aku ya. Angka 28 adalah 4 kali angka sempurna GBI dan Gereja Karismatik dan Pentekos yakin angka 7 adalah angka sempurna. Jadi 4 kali angka sempurna menjadi 28. Kiranya pelayanan kita di GBI Bumi Anggrek hanya sempurna untuk kemuliaan kebesaran nama Yesus. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8, semua musim 28 sejak ada Taman Eden sampai Yerusalem baru nanti. 28 musim, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Berbeda artinya. 28 musim, cari pengkhotbah pasal 3. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu ini menangis, ada waktu begini. Ada waktu begini, ada waktu begini. Ada waktu begitu. Dan Allah memegang kendali dalam musim dan waktu. Kubur kosong, apa? Membuktikan dia hidup. Hari depan penuh pengharapan. Kendali di tangan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Musim selalu berganti. Kalau Indonesia tahu atau Jepang hanya 4 musim.
Tapi Alkitab berkata 28 musim diakui dalam Pengkhotbah pasal 3 dan berbeda tujuannya masing-masing. Wow, ada waktu lahir, ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu ini. Wow, luar biasa sekali. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Gak ada yang bilang amin. Jarang gereja umur 28 tahun deh. Amin. Ada yang 15 tahun sudah bangkrut. Ini 28 tahun, amin. Amin apa serius gak ini? Serius gak ini? Berarti doa kita dijawab Tuhan enggak? 50 kul 1000 jiwa enggak? Salah. Kamu batasi Tuhan, unlimited. Dan Tuhan itu limited, tidak unlimited, tidak dibatasi. Kita bikin 1000 kul, itu pun pembatasan. Amin. Kita batasi Tuhan ya, 50 kul 1000 jiwa. Bless the Lord, oh my soul. Kalau aku ditinggikan dari bumi anggrek, aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku, kata Tuhan. 1000 kul. Selama ini kita terikat terus 50 kul, berarti kita batasi Tuhan dong. Umur 28 tahun tidak bisa membatasi Tuhan, amin. Karena kita sudah powerful, sudah dewasa, sudah mantap dikatakan, sudah dewasa dan sempurna. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ia telah mendengar suara permohonanku. Mazmur 28:27. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. 28 tahun Tuhan baik bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mazmur 28 ayat 8, angka 28 semua ini. Tuhan adalah kekuatanku, katakan amin. Umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Mazmur 28 ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Selamatkanlah kiranya umatmu, amin. Berkatilah milikmu sendiri, amin. Gembalakanlah mereka, amin. Dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya sampai dia datang kali kedua. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kembali kepada Kejadian. Wow, yang kedua ini. Kejadian 28 lalu, Yakub pergi ke padang Arah untuk mencari istri, mendapat penglihatan tangga yang menjangkau dari langit ke Betel dan menerima janji penyertaan Tuhan. Saya berdoa tangga yang dilihat oleh Yakub itu, kita bisa mimpi mendapat penglihatan ada tangga dari tempat ini naik ke surga dan malaikat Tuhan turun. Wow, amin. Tadi malam saya bilang begini, biasanya malaikat Tuhan berkemah menjagai orang-orang yang takut akan dia, takutnya katakan amin. Tapi tadi malam pekerjaannya banyak sekali datang, saudaraku. Dan saya suruh malaikat duduk di bangku-bangku semua. Mereka kan berkeliling nih, amin. Karena kursi kan banyak kosong. Para malaikat duduk aja. Mereka duduk berlaksa-laksa, saudara. Amin apa amin nih? Firman Tuhan berkata begini, malaikat Tuhan berkemah berkeliling menjaga orang-orang yang takut akan dia. Nah kata di malam kan kursi banyak kosong. Daripada mereka berkeliling mondar-mandir, saya suruh para malaikat duduklah. Ada tepuk tangan. Penafsiran daripada gereja mula-mula malaikat itu bisa juga gereja-gereja Tuhan. Amin. Keluaran 28 dikatakan juga Allah memerintahkan perbuatan pakaian kudus. Ini angka 8 ngeri-ngeri sekali. Wow, pakaian kudus.
Allah memberitakan pembuatan pakaian kudus khusus untuk imam besar Harun, termasuk efod dan tutup dada. Bilangan 28 peraturan rinci mengenai persembahan korban. Wow. Pakaian kudus, korban pun diatur dalam bilangan pasal 28. Peraturan rinci mengenai persembahan korban api-apian dan harus dipersembahkan setiap hari, pagi dan senja, hari Sabat, bulan baru dan raya, hari raya hasil. Ulangan 28 nanti yang kedua terakhir ini. Ayub 28 ayat yang menekankan bahwa hikmat sejati tidak dapat ditemukan di bumi ini. Hikmat sejati tidak dapat ditemukan di muka bumi ini, mau profesor doktor apapun, atau ditukar dengan emas, melainkan bersumber dari rasa takut akan Tuhan. Kiranya gereja kita takut akan Tuhan sehingga kita penuh iman dan takut dan punya hikmat untuk menyelesaikan dan memanage apa yang harus Tuhan berikan kepada gereja ini selama berumur 28 tahun. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yang unik dan aneh, Perjanjian Baru hanya 2 kitab 28 pasal, Matius pasal 28 yang nanti terakhir saya khotbahkan, dan Kisah Para Rasul pasal 28. Saya dengar tadi pagi khotbahnya hambanya Pastor Igir tentang keselamatan. Nanti terakhir. Sekarang baru khotbah 19 menit. Hanya 2 perjanjian baru. Hanya 2 perjanjian baru yang memiliki 20 pasal, 28 pasal. Yaitu Matius dan Kisah Para Rasul. Matius adalah Matius adalah pasal 28. Kita bersyukur pasal 28, ulang tahun 28. Biarlah GBI Bumi Anggrek dengan menuai dengan pakaian yang kudus, membawa jiwa-jiwa kepada Dia, menyelesaikan amanat agung. Itu ya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita buka Ulangan pasal 28. Itu ada Ulangan pasal 28. Wow. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama ya, amin. Dengan ulang tahun ini, hadiah ulang tahun bagi kita. Ulangan pasal 28. Iya. 1, 2 ya. Mau duluan bapak-bapak, mau belakang ibu-ibu, generasi Remia, mau terakhir, terserah. Yang penting gemuruh suaranya seperti desau air bah, seperti kitab Wahyu. Mau dibaca tidak baca, mau teriak, mau lembut dalam hati, terserah. Ini berkat bagi kita. Ulangan pasal 28 1, 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Stop. Kiranya jemaat yang ada di tempat ini mendengar suara Tuhan dan digenapinya janji-janji Tuhan, karena kita sudah memiliki pakaian kudus, hati yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga, haleluya, yang di belakang juga ikut berteriak ya. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota Bekasi dan diberkatilah engkau di bisnismu ladang. Terus yakni anak lembu sapimu dan kandunganmu, atau berbicara bisnis. Ayat 4, diberkati buah kandunganmu. Haleluya, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat yang kelima, haleluya, diberkatilah bakulmu, rekeningmu dan tempat adonanmu. Diberkati terus diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Terus ayat ke-7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Terus ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mungkin di Bekasi, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus
Makanya pakaian kudus tadi sudah dibilang, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. 11, jika Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikannya Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ulangan 12 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya, yakni melimpah, yakni langit yang memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberi segala pekerjaanmu hingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik burung Raja Wali, membawa kita terbang tinggi, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu, yaitu kulakukan dengan setia. Ayat 14 terakhir, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, mengikuti Allah lain dan beribadah kepada Dia. Wow, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah ayat ini selama kita umur 20 tahun Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karena itu bukan cocok-cocok teologi ya saudara. Karena saya pun belajar tentang angka saudara. Luar biasa. Wow. Salah satu ayat ini kira-kira ayat mana yang butuhkan hari ini bagi Bapak Ibu? Pilih sendiri. Amin. Amin saudaraku. Amin. Bapak Ibu senang datang pagi hari ini ya. Walaupun masih ada ketupat, sudah mulai dingin atau sudah di kulkas. Ya. Ada kiriman-kiriman tetangga, bahagia juga ya. Ya. Tapi lebih bahagia hari ini. Amin. Kita ulang tahun 28 tahun. Kita pakaian kudus, takut akan Tuhan, dapat berkat seperti ini. Nah, yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk kepada materi. Dikatakan juga saudaraku, ya silakan klik, ada ya, Matius pasal 28. Entah kenapa saya ayat ini terus ya. Iya. Berkat dalam angka 28, Matius 28 saudaraku ya. Ya, ada PDF-nya sedikit, klik ya. Iya. Makasih Bapak Ibu Gembala dan juga Pak Wagem, kita berbagai versi ya supaya agak menarik. Bagaimana Yesus sudah lakukan murid-murid dibawa ke sungai, dibawa ke danau ya. Mari kita baca bersama-sama Matius 28, karena hanya 2 buku ini yang ada pasalnya 28. Yang lain tidak, hanya di bawah 10 ke bawah. Markus, Lukas itu tidak ada, Wahyu pun tidak, hanya yang 2 ini. Tapi ayatnya bersama nanti, coba ya. Waduh, Yesus mendekati mereka. Kok Mazmur 28 kepada aku? Hah? Ya udah saya dekatin aja kalau gitulah. Mazmur 28, 18 bukan Yesus mendekati mereka. Itu Matius ya, Matius ya. Oh iya. Matius ya. Ya, 1, 2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus saya bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya berdoa jemaat GB Mangrek yang cinta Tuhan dan cinta firman Tuhan dan cinta agung, Yesus menyertai. Berbahagialah orang yang takut akan Mazmur 127 ya, kalau nggak salah ya. Anak mereka,
anak cucu mereka perkasa di bumi, dan harta kekayaan ada pada rumah mereka. Dan Allah sendiri akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Kita jemaat Bumi Anggrek di umur 28 tahun dengan berkat angka 28. Kiranya Dia yang mengajar kita semua, mengurapi kita. Amanat agung bukan sampai ke ujung bumi dulu, sebelum pertama sekali Yerusalem. Ya, kemarin saya bilang ada apa namanya, untuk pemberitaan praise anointing for the gospel, the first for Yerusalem. Pertama kali pemberitaan Injil harus Yerusalem, harus ayah, ibu, anak, cucu dan mantu. Yerusalem pertama sekali, the first Yerusalem, baru Yudea, rumah tangga dulu. Maka tadi malam kami berdoa, jemaat yang pergi bertemu dengan orang tuanya yang mungkin supaya mereka berani doakan dan memberkati mereka. Praise anointing, pengurapan pertama itu harus di rumah Yerusalem. Itu bapak-bapak kemarin pipi harus pertama Yerusalem. Itu amanat agung. Berkatnya Matius pasal 28 dikatakan, dan Dia akan menyertai setiap rumah tangga. Amin saudara. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Jadi pertama kali harus Yerusalem. Amin saudara. Haleluya. Nah yang kedua dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah keluarga kita, istri dan anak kita jadi murid. Dan mereka menerima baptisan air, baptisan selam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kita sudah diberkati di dalam Ulangan pasal 28. Tugas kita adalah sepanjang tahun ini menyelesaikan amanat agung. Pasalnya sama, berkatnya sama. Kita diberkati jadi berkat. Allah kita adalah yang kudus. Kita disuruh berpakaian kudus dengan materi angka 28. Haleluya. Nah yang terakhir, Paulus memberitakan Injil, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Haleluya. Dan 31. Silakan. Yang paling terakhir, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Hanya yang dua ini dalam perjanjian baru. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab itu kamu harus tahu. Jangan begitu bacanya bro. Ini udah selesai. Biasanya kalau selesai kan orang senang ya. Kalau pendeta bilang ini terakhir ya, senang begitu ya. Jadi bacanya juga harus senang. 1, 2 ya. Sebab itu kamu harus. Belum. Ini udah kan saya udah bilang terakhir. Kalau pengkhotbah bilang terakhir, senang kita ya. Padahal baru 29 menit. 1, 2 ya. Sebab itu kamu. Terus. Yang daripada Allah Elohim El Shaddai. Wow. Ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka bisa mendengar enggak? Tidak, karena tidak ada yang menyampaikannya. Ini tugas kita. Ulangan 28 kita sudah diberkati 1 sampai 14. Katakan amin. Berkat kita bawa untuk menyelesaikan amanat agung. Harus tahu. Jadi yang hadir ini kan sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sebentar lagi Dia datang kali kedua menjemput saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Semua udah tahu, tapi ada di luar sana bangsa lain, suku lain, bangsa lain belum tahu. Tapi ada perintah. Perintahnya apa? Kisah Para Rasul pasal 28 dan 28. Gampang ingatnya, nanti pulang ingat di jalan. Kita harus tahu, saya harus tahu. Satu sekali lagi baca 1, 2 ya. Sebab itu kamu harus tahu. Memang jemaat misionaris ini luar biasa. Bila perlu tunjuk suami istri dah di kantor, kamu harus tahu. Ya, tuh. Sekarang apa namanya? Sebab itu kamu harus tunjuk kiri kanannya 1, 2 ya. Tunjuk. Sekarang kamu ya. Keselamatan yang daripada Allah. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, disalib, mati, bangkit. Nanti minggu depan kita rekan Paskah. Sebenarnya hari ini saya agak tergerak juga Paskah, tapi Rabu Palma, saya lebih enakan inilah.
Nah, tetap aja sih. Keselamatan itu dari Allah. Ini disampaikan kepada bangsa-bangsa, suku kaum yang ada di sekitar kita di marketplace, dimanapun kita. Tadi pagi pun disinggung tentang keselamatan untuk menyelesaikan amanat agung, berbagai tafsir, berbagai versi, berbagai semua. Bagaimana kita, talenta kita, mungkin karena perbuatan kita, pemberian kita, karakter kita, talenta kita. Gak ada tepuk tangan, tidak capek deh. Haleluya. Bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jaminannya mereka mendengar. Mereka tidak mendengar, tidak ada. Tapi kalau kita memberitakan amanat agung keselamatan dari Allah, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia bangkit dan naik ke sorga, dan dia akan datang kali kedua menjemput saudara dan saya, karena kita sudah mempelai dan kudus. Seperti keluar tadi, dikatakan jubah kekudusan, karena dia maha kudus, kuduskanlah umatmu, maka kita menjadi layak kudus karena ditebus oleh darah Yesus. Maka dikatakan, saudaraku, disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka akan mendengar. Mereka tidak memberontak, mereka tidak bawa. Enggak, mereka mendengar. Cuman sayangnya kita terlalu enak di dalam Ulangan pasal 28. Diberkati rekening, diberkati bisnis, diberkati keluar masuk, diberkati semua, diberkati talentanya kita banyak, diberkati semua. Tugas kita adalah ini. Udah lewat 2 menit. Ayat 31. Haleluya. Ayat 31. 1-2 ya. Dengan dan tanpa rintangan apa-apa. Stop. Gak ada rintangan, jangan takut menginjil. Teman kita sudah selesai menginjil, memberitakan firman. Dia sudah bertemu dengan sang firman itu. Siapa? Pastor Boy. Di dunia itu dia memberitakan Injil, menginjil, memberitakan firman. Sekarang dia bertemu sang firman itu siapa? Allah menjadi manusia, keselamatan Yesus sesuai dengan imannya di masa hidupnya. Amin apa amin? Makanya cepat-cepat memberitakan Injil, selesaikan amanat agung supaya cepat bertemu dengan sang. Kau takut bertemu sang firman? Takut ya? Wow. Teman kita sudah buktikan. Tiap hari dia pergi kemana, ke surah, ke sini. Dia beritakan firman. Akhirnya sekarang dia bertemu sang firman. Bukan amin. Mau takut amat, teman, senang banget di Bekasi. Wah, di Bekasi itu panas bro. Kemarin 35 derajat atau 37 derajat tuh. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada panas, tidak ada siang terus terang setiap. Wah, luar biasa sekali. Dan saya rindukan itu. Amin. Oke. 1-2 ya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Saya ada lawan, aman. Karena Roh Kudus mengurapi hamba Tuhan yang durapi untuk menyelesaikan amanat. Karena ini visi besar. Dan kita harus selesaikan, saudaraku. Amin. Dikatakan karena tidak ada rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang kesempurnaan Injil sepenuh. Back to the Bible. Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kesempurnaan, back to the Bible. Dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship. Oh. The Lord, oh my soul.
kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat yang hadir. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Nama-Mu kami semakin berkurang-kurang. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin.